Iklim Dunia termasuk juga BMKG pada periode Januari, Februari, Maret prediksinya adalah La Nina masih berlangsung pada kondisi La Nina lemah. Baik El Nino maupun La Nina itu selalu berakhir pada akhir kuartal pertama di tahun yang berjalan, sehingga untuk tahun 2026 kita juga mengekspektasikan bahwa episode La Nina lemah yang saat ini berlangsung itu akan selesai di sekitar akhir kuartal pertama tahun 2026. Setelah episode lemah, biasanya kemudian Laut Pasifik kembali rebound ke kondisi netralnya, sehingga prediksi kami bulan Maret, April, Mei, kondisi di Laut Pasifik atau ENSO itu akan beralih ke fase netral dan terus netral hingga akhir tahun 2026. Slide berikutnya. Demikian pula untuk indikator laut di Samudra India, yaitu Indian Ocean Dipole, prediksi dari BMKG dan juga berbagai pusat iklim dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2026 yang akan datang, IOD akan berada pada fase netral sepanjang tahun. Jadi gangguan laut yang hangat yang berkontribusi pada lebih banyaknya hujan khususnya untuk wilayah Indonesia, wilayah barat itu tidak seperti yang sekarang sedang terjadi di akhir 2025 ini. Lanjut. Yang pertama kemudian kondisi background laut tadi kita lihat bagaimana konsekuensinya terhadap prediksi suhu rata-rata tahunan. Sepanjang tahun 2026 kami memprediksikan bahwa suhu di Indonesia berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius untuk rata-rata tahunannya. Wilayah dataran tinggi seperti Bukit Barisan, Pegunungan Latimojong, Pegunungan Jayawijaya diprediksi memiliki suhu udara yang lebih rendah karena kerapatan udara tentunya di sana yang lebih kurang, yaitu pada kisaran 19 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah yang diprediksi mengalami suhu lebih dari 28 derajat Celcius adalah sebagian Sumatera bagian selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Tengah, pesisir utara Jawa, dan sebagian dari Papua Selatan. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi secara akumulatif rata-rata nasional tahun 2026 itu berada di dalam range dari temperatur yang pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir yang kami beri gambar warna abu-abu ini. Sehingga kita mengekspektasikan tahun 2026 itu tidak sepanas tahun 2024, demikian pula prediksi pusat global iklim lainnya di wilayah di negara lain, itu mayoritas dikarenakan saat ini tengah berlangsung fenomena La Nina yang biasanya ikut secara temporer mendinginkan suhu permukaan bumi selama kurang lebih 1 tahun hingga 1,5 tahun. Lanjut. Lalu bagaimana dengan total curah hujan tahunan? Sebagian besar wilayah Indonesia pada tahun 2026 diprediksi akan mengalami curah hujan berkisar antara 1.500 mm per tahun hingga 4.000 mm per tahun. Digambar di panel yang atas, wilayah-wilayah yang curah hujannya sekitar 1.500 per tahun itu yang berwarna kuning tua atau coklat muda, itu ada di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Demikian pula di pesisir timur Sumatera, pesisir timur Kalimantan, dan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan cukup tinggi, 4.000 mm per tahun atau bahkan lebih tinggi, yang perlu kita waspadai itu daerah-daerah yang kami beri warna dengan warna kehijauan hingga hijau tua. Itu ada di Jawa Tengah bagian tengah, lalu juga di Jawa Barat, sebagian besar Kalimantan, di pertengahan Sulawesi, sebagian besar Papua, dan juga tentunya adalah sebagian besar dari wilayah Sumatera di pesisir bagian barat yang menghadap ke Samudra Hindia. Di situ fenomena iklimnya sangat dipengaruhi oleh panas laut dari Samudra Hindia, lalu kemudian terpengaruh atau dimodulasi juga dengan pegunungan Bukit Barisan yang ikut meningkatkan curah hujan yang secara klimatologis itu terjadi di pesisir barat wilayah Sumatera. Namun demikian,
ekspektasi kami terhadap variasi yang terjadi dari 1.500 hingga 4.000 mm per tahun tersebut, secara umum sifat hujan yang diprediksi adalah berada dalam kategori normal. Artinya pada tahun-tahun yang lalu atau pada referensi klimatologi 91-2020, kondisi yang akan kita hadapi bersama tahun 2026 itu sudah sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Lanjut. Kalau kita lihat dari bulan ke bulan, barangkali bisa ikut dibantu satu persatu Mas Rehan dari kiri atas yang bulan Januari. Itu untuk Januari 2026 umumnya kita memprediksikan kategori menengah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Untuk bulan Februari umumnya kami memprediksi pada kategori rendah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Maret hingga April 2026 itu umumnya pada kategori menengah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang di Jawa Tengah dan Papua Tengah. Lalu untuk Mei Juni di mana kita secara gradual transisi kepada musim kemarau umumnya diprediksi pada kategori rendah hingga menengah. Kita perlu mewaspadai curah hujan yang sangat rendah berpeluang mulai terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk bulan Juli hingga September 2026 ini masih di periode musim kemarau, umumnya kategorinya rendah hingga menengah. Curah hujan sangat rendah yang perlu kita waspadai berpeluang terjadi di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu bulan Oktober 2026, ini kita sudah mulai transisi kembali sebagian wilayah Indonesia bagian barat khususnya ke musim hujan, sehingga prediksi hujan pada kategori rendah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Aceh. November hingga Desember 2026 umumnya prediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi. Ini tahun depan November dan Desember kita kembali pada musim hujan. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat. Bloomberg mengenai kapan musim kemarau. Wilayah Indonesia ini sangat bervariatif. Mungkin bisa di zoom dulu di bulan-bulan Januari dan Februari. Jadi wilayah Indonesia yang berada di sekitar Khatulistiwa itu memiliki pola hujan yang berbeda dengan mayoritas dari penduduk Indonesia yang berada di selatan Khatulistiwa atau di Jawa misalkan. Itu bisa kita lihat gambar di sebelah kiri itu ada untuk bulan Januari. Yang sedikit sebelah kanannya adalah untuk Februari 2026. Kita melihat wilayah pesisir timur Sumatera Utara, Aceh, lalu juga sebagian Riau pesisir timurnya itu warnanya kecoklatan. Jadi saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu akan mengalami kemarau pertamanya tahun 2026. Wilayah dengan pola iklim ekuatorial tersebut juga nanti pada pertengahan tahun Juli dan Agustus akan mengalami periode musim kemaraunya kedua. Jadi wilayah-wilayah ini yang mengalami 2 musim kemarau dan juga 2 musim hujan. Lalu untuk wilayah yang di selatan ekuator bisa ditunjukkan untuk wilayah untuk bulan Mei misalkan. Untuk bulan Mei, ya, untuk bulan Mei kita bisa melihat nanti juga PPT-nya akan dibagikan wilayah Sumatera bagian selatan, Lampung, lalu juga Jawa Barat dan juga Banten khususnya yang pesisir utara itu akan mulai secara gradual memasuki periode awal dari periode musim kemarau, lalu kemudian secara gradual bergeser terus ke arah timur ya. Jadi di bulan Juni di gambar berikutnya itu bisa kita lihat kalau warna di wilayah Indonesia di bagian selatan itu lebih kecoklatan dan itu menandakan masuknya musim kemarau. Secara umum untuk wilayah Indonesia bagian selatan, musim kemaraunya masuk dari arah barat ya, jadi biasanya sekitar Jambi, Sumatera Selatan,
Lampung itu lebih dahulu dibandingkan kita yang ada di Jawa, lalu kemudian masuk ke wilayah Banten, Jawa Barat, tetapi masuk dari wilayah yang dataran rendah dari pesisir utara terlebih dahulu. Demikian pula lalu kemudian merambat lebih lanjut ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan seterusnya. Gitu. Wilayah-wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang berada di pertengahan pulau yang memiliki elevasi tinggi itu memasuki musim kemaraunya itu belakangan, jadi bisa kita lihat di slide berikutnya, misalkan di bulan Juli dan Agustus. Di situ bisa kita lihat sebagian besar selatan wilayah Indonesia, Juli dan Agustus itu warnanya sudah kecoklatan gelap, yang artinya itu sudah masuk musim kemarau. Ada spot kuning kecil di Jawa Barat bagian tengah, itu di wilayah pegunungan yang di situ menandakan masih ada hujannya, walaupun sebagian besar wilayah di sekitarnya itu sudah masuk musim kemarau. Jadi kita bisa melihat bersama betapa beragamnya kondisi iklim di Indonesia, dan ini menandakan bahwa di setiap lokasi tersebut informasi mengenai cuaca dan iklim dari BMKG sangat krusial untuk adaptasi dari sektor-sektor secara tepat.